Itu merupakan gambaran yang sangat pribadi tentang apa yang sedang dialami oleh kedua putranya. Diana tentu akan merasa bangga melihat bagaimana mereka meneruskan nilai-nilai kemanusiaan dan kelembutan hatinya. William dan Harry telah mengenang kehidupan sang ibu sepanjang tahun terakhir, mulai dari merawat kembali makamnya hingga membangun sebuah taman untuk menghormati warisannya. Rincian mengenai perjuangan Diana di ruang operasi kini akhirnya terungkap dan kisahnya sungguh memilukan. Selama bertahun-tahun banyak spekulasi beredar tentang detik-detik terakhir hidupnya. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, sedikit demi sedikit tabir misteri itu mulai terbuka. Dokter bedah yang bertanggung jawab akhirnya angkat bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam terowongan Paris dan ruang operasi tempat Diana menghembuskan napas terakhirnya. Apa yang sebenarnya ia saksikan namun tidak pernah diketahui publik. Dan mengapa ia memilih untuk berbicara sekarang setelah puluhan tahun bungkam. Mari kita menelusuri kebenaran tentang apa yang benar-benar terjadi pada malam tragis itu di Paris. Bagi sosok berpengaruh seperti Diana, Putri Wales, anggota keluarga kerajaan Inggris dan istri pertama Pangeran Charles III, sorotan media, khususnya kejaran paparazzi yang tak kenal lelah, adalah beban yang tak terhindarkan. Namun, tak seorang pun membayangkan bahwa tekanan tersebut suatu hari akan berkontribusi pada kematiannya yang tragis. Setahun setelah perceraiannya, perhatian media masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Pada dini hari tanggal 31 Agustus 1987, mobil yang membawa Diana dan pasangannya, Dodi Fayed, mengalami kecelakaan fatal yang merenggut nyawa mereka, termasuk sang pengemudi. Satu-satunya yang selamat hanyalah pengawal Diana, Trevor Rhys-Jones. Kecelakaan tersebut terjadi setelah mobil mereka dikejar secara agresif oleh paparazzi sejak meninggalkan Hotel Ritz di Paris. Mereka dikejar hingga memasuki terowongan Pont de l'Alma, di mana mobil tersebut akhirnya menabrak pilar ke-13. Kejaran paparazzi yang luar biasa agresif ditambah dengan kondisi pengemudi yang dipengaruhi zat tertentu memainkan peran besar dalam tragedi ini. Kejadian tersebut membuka ruang luas bagi berbagai spekulasi. Apakah ini murni kecelakaan, ataukah sebuah pembunuhan yang dirancang secara sistematis oleh pihak-pihak tersembunyi? Saksi mata menyatakan bahwa sesaat sebelum kecelakaan, para fotografer terus membuntuti mobil Diana dengan jarak yang sangat dekat, memacu kendaraan mereka secara berbahaya sambil terus memotret dengan kilatan kamera tanpa henti. Demi mendapatkan foto eksklusif, keselamatan sang putri dan rombongannya dikesampingkan. Tekanan ini memicu kecepatan berlebih yang akhirnya berujung pada kecelakaan fatal. Namun, meski tragedi dahsyat itu terjadi, Diana tidak langsung menyerah. Kisahnya belum berakhir di sana. Seorang putri tidak seharusnya meninggal di dalam terowongan. Dengan tingkat keparahan kecelakaan tersebut, banyak yang mengira hidupnya akan berakhir seketika. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ia masih bertahan, berada di antara batas hidup dan mati, berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Keteguhan luar biasa inilah yang kemungkinan besar mendorong Dr. Moncef Dahman dan timnya di Rumah Sakit Pitié-Salpêtrière, Paris untuk melakukan segala upaya demi menyelamatkannya. Saat itu, Dr. Dahman baru berusia 33 tahun dan bertugas sebagai dokter bedah umum. Ia tiba-tiba berada di pusat situasi paling genting. Pada pukul 02 malam dini hari, tanggung jawab besar diberikan kepadanya, menyelamatkan nyawa seorang putri yang berada di ambang kematian. Ia mungkin memasuki ruang gawat darurat dengan kesiapan untuk menangani pasien seperti biasa. Namun, kali ini berbeda. Pasien tersebut adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Sementara kasusnya sudah mulai menyebar luas, ia harus berjuang melawan waktu, tekanan, dan kenyataan pahit bahwa nyawa itu perlahan memudar. Pada titik ini, satu-satunya pertanyaan yang tersisa hanyalah, apakah ia akan mampu bertahan hidup atau tidak? Skala operasi yang harus dilakukan meningkat berkali-kali lipat. Beban tanggung jawab sang dokter kini tak lagi bisa diukur, mengingat betapa pentingnya sosok pasien yang terbaring di hadapannya.
Bagi seorang wanita yang dijuluki putri rakyat, pada saat itu semua sorotan publik, kilatan kamera, perhatian media, dan pemberitaan daring seakan lenyap. Di balik dinding rumah sakit, yang tersisa hanyalah kondisi kritis seorang perempuan yang terbaring, tak sadarkan diri, serta seorang dokter yang sepenuhnya menyadari beratnya nyawa yang sedang ia coba selamatkan. Menangani Putri Wales bukanlah perkara sepele. Betapapun genting dan terbukanya situasi tersebut, Isnasana. Tim medis harus tetap tenang agar dapat menganalisis keadaan dengan cermat. Seperti dalam setiap prosedur medis, langkah awal yang krusial adalah memeriksa kondisi pasien untuk menentukan tindakan selanjutnya. Dalam kasus seperti ini, sangat jarang seorang pasien tiba di rumah sakit masih bertahan hidup dalam kondisi separah itu. Tim medis memahami bahwa peluang yang mereka miliki sangat kecil. Mereka harus berusaha mengesampingkan tekanan emosional yang luar biasa sambil menilai sejauh mana trauma yang dialami sang putri. Saat pemeriksaan dimulai, berbagai prosedur medis dilakukan, termasuk röntgen dan pemindaian lanjutan. Hasilnya mengungkap kenyataan yang mengejutkan dan menghancurkan. Cedera paling mematikan tidak terlihat dari luar. Sementara perhatian dunia tertuju pada kecelakaan mobil yang dramatis, luka paling fatal justru tersembunyi jauh di dalam dadanya. Hasil pemindaian menunjukkan adanya perdarahan internal yang parah. Sumbernya adalah robekan pada vena pulmonalis kiri, pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya oksigen dari paru-paru langsung ke jantung. Cedera semacam ini sangat sulit ditangani dan hampir selalu berakibat fatal. Robekan di titik krusial tempat vena tersebut terhubung dengan jantung, menyebabkan kehilangan darah yang sangat cepat dan masif. Seketika itu juga, tim medis menyadari bahwa kondisi ini jauh lebih parah dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka tidak hanya menghadapi tulang patah atau luka luar, melainkan perdarahan internal dahsyat yang secara harfiah menguras nyawa Putri Wales dari dalam tubuhnya. Setelah sumber perdarahan hebat itu teridentifikasi, tim medis tahu bahwa mereka berpacu dengan waktu. Satu-satunya peluang untuk menyelamatkan hidupnya adalah melakukan tindakan bedah darurat berisiko tinggi. Ia tidak memerlukan terapi biasa. Ia mengalami perdarahan internal serius. Untuk menghentikannya, mereka harus membuka rongga dada dan memperbaiki pembuluh darah yang robek akibat kecelakaan tersebut. Menyadari betapa parahnya luka yang dialami Putri Diana, Dr. Deman mengambil keputusan cepat dan krusial untuk melakukan torakotomi darurat. Prosedur ini biasanya hanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam kasus trauma berat. Operasi tersebut melibatkan sayatan besar untuk membuka seluruh rongga dada, memberikan akses langsung ke jantung dan paru-paru. Inilah satu-satunya cara untuk menghadapi sumber perdarahan secara langsung. Pada tahap ini, mereka tidak lagi memandangnya sebagai pasien baru, melainkan sebagai seseorang yang sedang sekarat. Setiap detik berlalu, sang putri kehilangan darah dalam jumlah yang sangat besar. Tekanan darahnya terus menurun, dan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan fungsi. Ruang operasi berubah menjadi tempat dengan ketegangan tinggi, namun terkendali. Khas situasi bedah darurat. Tujuan mereka jelas, menemukan robekan pada vena pulmonalis dan mencoba tugas yang nyaris mustahil, memperbaikinya sambil secara manual menjaga jantung tetap berdetak, jantung yang seolah sudah hampir menyerah. Prosedur ini merupakan perjudian terakhir, hanya dilakukan dalam kondisi paling ekstrem ketika pasien berada di ambang kematian. Bagi Dr. Deman yang masih muda dan timnya, tekanan yang mereka hadapi sangat luar biasa. Mereka berjuang melawan waktu dan cedera yang tingkat keparahannya hampir tidak pernah bisa diselamatkan. Operasi itu sendiri sangatlah rumit dan rapuh. Kesalahan sekecil apapun dapat merenggut nyawa. Pertarungan untuk menyelamatkan hidup Putri Diana pun resmi dimulai dengan cara paling dramatis dan penuh ketidakpastian. Dalam keputusasaan sedalam ini, doa-doa seolah menjadi satu-satunya penghiburan bagi para dokter. Namun pada saat itu, seakan-akan harapan tidak berpihak. Saat tim bedah memulai torakotomi berisiko tinggi tersebut, meskipun peluangnya sangat tipis, mereka tetap siap menghadapi tantangan memperbaiki vena pulmonalis yang robek.
Namun begitu operasi dimulai, tingkat kehancuran yang sebenarnya perlahan mulai terungkap. Jauh lebih buruk dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Tingkat keparahan trauma akibat kecelakaan itu akhirnya terlihat dengan sangat mengerikan. Tim medis menemukan masalah tambahan yang tak kalah serius, robekan pada perikardium, yaitu selaput keras yang berfungsi melindungi dan membungkus jantung. Penemuan ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan benturan telah menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh hasil pemindaian awal. Para ahli bedah kini harus bertarung di dua medan sekaligus, mengendalikan perdarahan hebat dari pembuluh vena yang robek sambil menilai dan menangani kerusakan pada selaput pelindung jantung. Semua itu dilakukan sambil berusaha mencegah jantung berhenti berfungsi. Mereka harus waspada sepenuhnya. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Meski tekanan situasi sangat besar, tim tetap dipaksa untuk menjaga ketenangan. Mereka sedang merawat salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia. Walaupun pada saat itu ia hanyalah seorang pasien di atas meja operasi, jelas bahwa menyelamatkannya adalah prioritas utama. Meski kenyataannya, peluang tersebut tampak hampir mustahil. Keselamatan sang putri terasa semakin di luar jangkauan. Mereka harus berpikir di luar kebiasaan demi memiliki sedikit kesempatan. Metode operasi baru, bantuan tambahan, atau kehadiran dokter lain, sebuah seruan putus asa pun muncul. Sekitar pukul 02.30 dini hari, tim bedah yang sedang menangani operasi mengirimkan permintaan bantuan darurat kepada Profesor Alain Pabie, seorang ahli bedah jantung dan toraks dengan reputasi luar biasa di Paris. Dengan harapan yang hampir habis, mereka membutuhkan sepasang tangan tambahan dan, yang terpenting, sebuah pikiran brilian untuk mencoba menyelamatkan situasi ini. Kondisi jantung dan paru-paru Putri Diana terus memburuk di atas meja operasi, menjadikan situasi ini sebagai skenario paling kritis yang bisa dibayangkan. Peluang yang mereka hadapi nyaris tak teratasi, namun menyerah bukanlah pilihan. Dordeman pun mengambil keputusan penting. Menyadari kompleksitas kasus yang luar biasa, serta bobot identitas pasien, ia tahu bahwa bantuan tambahan mutlak diperlukan. Hanya sekitar 30 menit setelah Diana dibawa masuk, panggilan dilakukan untuk memanggil Profesor Alain Pabie, salah satu ahli bedah jantung paling berpengalaman dan ternama di Prancis, ke rumah sakit. Kehadiran seorang ahli dengan reputasi seperti Profesor Pabie di tengah malam mencerminkan betapa gentingnya keadaan. Keahliannya dalam operasi jantung kompleks diakui secara internasional, dan kehadirannya menjadi satu-satunya harapan tersisa bagi kondisi yang terus memburuk. Sambil menunggu kedatangannya, Dr. Deman dan tim terus melakukan upaya resusitasi tanpa henti, menolak untuk menyerah. Ketika Profesor Pabie akhirnya tiba, muncul kembali fokus dan secercah harapan bagi tim yang sudah hampir kehabisan tenaga. Sang dokter muda Deman kini bekerja berdampingan dengan seorang maestro di bidangnya, menggabungkan kemampuan mereka dalam upaya terakhir yang penuh keputusasaan untuk melawan kemungkinan terburuk. Bagi keduanya, ini adalah salah satu kasus paling berat yang pernah mereka tangani. Namun, di tengah kondisi yang semakin memburuk, pertanyaan pun muncul. Apakah kehadiran satu ahli tambahan benar-benar bisa mengubah segalanya? Dengan Profesor Pabie kini berada di ruang operasi, perjuangan menyelamatkan nyawa Putri Diana memasuki fase paling intens. Di bawah arahan sang ahli bedah jantung ternama, tim melanjutkan usaha mereka yang semakin mendesak. Waktu menjadi musuh terbesar. Setiap detik terasa seperti 1 jam, seolah setiap detik bisa menandai akhir dari seluruh usaha mereka. Tim terus bekerja di rongga dada untuk mencoba menghentikan perdarahan yang tak terkendali. Ruangan dipenuhi aktivitas terfokus, dengan para ahli bedah bergerak dalam sinkronisasi yang tegang namun terkoordinasi. Saat kondisi Diana terus menurun, mereka melakukan pijat jantung langsung, tindakan yang sangat menguras tenaga dan membutuhkan konsentrasi tinggi, sambil tetap berusaha memperbaiki kerusakan pada vena pulmonalis. Namun, meski dengan keahlian gabungan mereka, cedera tersebut ternyata terlalu parah.
Robekan pada vena pulmonalis berada di lokasi terburuk, tepat di titik pertemuannya dengan jantung. Ini bukanlah luka yang bisa diatasi hanya dengan keterampilan dan harapan. Perdarahan yang terus berlangsung membuat tubuhnya kekurangan darah beroksigen, bahkan saat jantungnya dipompa secara manual. Kenyataan pahit ini semakin menghantui mereka setiap detik berlalu. Pertanyaan-pertanyaan sunyi terus bergulir di benak mereka saat bekerja tanpa henti. Entah berapa lama, pertarungan yang melelahkan dan penuh keputusasaan ini terus berlanjut. Namun pada akhirnya, alam selalu memiliki batasnya sendiri. Bahkan upaya medis paling heroik pun memiliki titik akhir. Meski para ahli bedah berjuang tanpa kenal lelah selama prosedur torakotomi, mereka kembali menghadapi kenyataan pahit. Robekan pada vena pulmonalis terus menyebabkan perdarahan masif yang tak dapat dihentikan ke dalam rongga dada. Tubuh Diana yang telah melemah akibat trauma hebat dari kecelakaan, kini semakin kekurangan darah yang menopang kehidupan. Pada titik kritis ini, ketakutan terburuk tim medis menjadi kenyataan. Jantung putri Diana yang tak lagi mampu menahan tekanan luar biasa dan kekurangan aliran darah akhirnya berhenti berdetak. Ia mengalami henti jantung total. Sebuah situasi terburuk yang bisa menimpa mereka. Upaya penyelamatan pun berubah dari proses bedah yang kompleks menjadi perjuangan putus asa untuk menghidupkan kembali jantungnya. Para dokter segera memulai rangkaian pijat jantung langsung sekali lagi, mempertaruhkan segalanya dalam detik-detik terakhir yang menentukan. Alat defibrilator segera diisi daya dan ditempelkan ke tubuhnya. Berbagai dosis obat pun diberikan, semuanya bertujuan untuk mengguncang jantung agar kembali berdetak normal. Suasana di ruang operasi berubah menjadi sangat menegangkan. Bunyi monitor yang sebelumnya berdetak teratur kini berganti dengan suara datar tanda jantung telah berhenti bekerja. Semua orang di ruangan itu, mulai dari Dr. Dham, Profesor Pave, hingga para perawat menyadari bahwa peluang untuk menghidupkan kembali seseorang yang mengalami henti jantung traumatis hampir mendekati nol. Dan seiring waktu, harapan itu semakin menghilang. Namun, didorong oleh tanggung jawab profesional dan beratnya momen tersebut, mereka menolak untuk menyerah. Sebuah perjuangan panjang dan melelahkan pun dimulai demi menghidupkannya kembali. Ketika jantung putri Diana berhenti berdetak, ruang operasi seketika berubah menjadi medan perang melawan kematian. Tim yang dipimpin oleh Dr. Dham dan Profesor Pave melancarkan serangkaian upaya resusitasi medis secara intens dan berkelanjutan. Ini bukanlah saat untuk menyerah dalam diam, melainkan serangan habis-habisan selama hampir 1 jam penuh terhadap jantungnya, dengan harapan dapat membawanya kembali. Mereka bekerja sambil jantung mereka sendiri berpacu. Mereka tahu bahwa pilihan semakin menipis tetapi tidak sanggup menghentikan upaya. Tubuh Diana seolah menolak semua tindakan medis. Meski begitu, pijat jantung langsung terus dilakukan. Sebuah prosedur yang sangat menguras tenaga, di mana dokter harus memompa jantung secara manual demi mempertahankan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya. Secara bersamaan, suntikan adrenalin dosis tinggi diberikan langsung ke otot jantung, sebuah stimulan kuat yang digunakan untuk memicu kembali aktivitas jantung. Namun, bahkan terhadap obat-obatan tersebut tidak ada respons. Defibrilator digunakan berulang kali, mengalirkan sengatan listrik kuat ke dada dengan harapan memulihkan irama jantung alami. Semua protokol penyelamatan nyawa yang dikenal dalam dunia medis telah diterapkan. Mereka memahami apa arti kehilangannya, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Para dokter, perawat, dan teknisi di ruangan itu tidak hanya berjuang demi reputasi profesional atau demi menyelamatkan seorang wanita berpengaruh. Mereka sedang melawan tragedi global yang terasa semakin nyata dari detik ke detik. Upaya coba-coba yang penuh harapan dan keputusasaan ini berlangsung hampir 1 jam, namun tak ada perubahan. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda respons positif.
Keputusan pun harus diambil ketika waktu mendekati pukul 04.00 pagi. Semakin jelas bahwa semua usaha mereka sia-sia. Setelah hampir 1 jam melakukan resusitasi intensif tanpa henti, kenyataan pahit tak lagi bisa disangkal. Setiap intervensi medis berakhir tanpa hasil. Setiap usaha berhadapan dengan kehampaan dan keheningan. Meski telah dilakukan pijat jantung langsung, sengatan defibrilator berulang, dan pemberian stimulan jantung yang kuat, jantung Putri Diana tetap diam, tanpa denyut. Keputusan tersulit yang harus diambil oleh setiap dokter kini menjadi tak terelakkan. Mereka telah mencoba segalanya, tetapi ilmu pengetahuan pun memiliki batas ketika dihadapkan pada tingkat cedera yang begitu parah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tubuhnya telah mengalami trauma yang membuat pemulihan secara medis menjadi mustahil. Tim medis yang terkuras secara fisik dan emosional harus menghadapi pilihan paling menyakitkan dalam profesi mereka. Sekitar pukul 04.00 pagi, Dr. Dam dan Profesor Pape saling berpandangan dalam keheningan penuh makna. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Melanjutkan upaya hanya akan menjadi kesia-siaan. Dengan hati yang berat, keputusan terakhir pun diambil. Semua upaya resusitasi dihentikan. Pada saat itu, energi panik di ruang operasi berubah menjadi keheningan yang pekat dan menyayat. Pertarungan telah berakhir. Para dokter, perawat, dan teknisi berdiri dalam duka bersama, menyadari besarnya peristiwa yang baru saja terjadi. Mereka telah memberikan segalanya, namun itu tidak cukup untuk melawan dampak bencana dari kecelakaan tersebut. Semuanya telah berakhir. Putri yang beberapa jam sebelumnya masih melaju di dalam mobil kini tak lagi bernapas. Perjuangannya selama 2 jam telah usai. Keheningan menyelimuti ruangan saat jarum jam menunjuk pukul 04.00 pagi. Menjadi jelas bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kesunyian yang berat terus berlanjut. Pertanyaan-pertanyaan menyakitkan pun menggantung di udara. Apakah ia memang ditakdirkan untuk pergi? Ataukah ada sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih baik? Perasaan kehilangan itu begitu menghantui. Sebuah bintang yang pernah menerangi dunia kini telah padam selamanya. Seorang perempuan yang hidupnya begitu besar, pengaruhnya telah tiada. Sang putri rakyat telah meninggal dunia. Namun, satu tugas formal terakhir masih harus dijalankan oleh tim medis. Mereka yang mendampinginya hingga detik-detik terakhir hidupnya. Pada pukul 04.00 pagi, tanggal 31 Agustus 1997, para dokter secara resmi menyatakan Putri Diana meninggal dunia. Momen itu dipenuhi duka dan rasa kalah secara profesional bagi semua yang berada di ruangan tersebut. Selama berjam-jam, mereka telah bertarung melawan kemungkinan yang nyaris mustahil, menggunakan setiap alat dan teknik yang mereka miliki hanya untuk akhirnya berhadapan dengan kenyataan pahit. Kenyataan yang sejak awal enggan mereka terima. Bagi Dr. Monov Dahan, peristiwa ini akan terukir selamanya dalam ingatannya. Sebagai seorang ahli bedah muda, ia berada tepat di pusat sebuah tragedi bersejarah, menjadi saksi saat-saat terakhir ikon dunia. Pernyataan kematian itu bukan sekadar prosedur medis, melainkan penegasan atas sebuah kehilangan besar yang ia tahu akan dirasakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kabar yang sebelumnya hanya bergaung di dalam ruang operasi yang steril kini harus disampaikan kepada publik. Pengumuman kematian Diana menandai berakhirnya perjuangan medis yang putus asa dan menjadi awal dari masa berkabung global. Tekanan besar untuk menyelamatkan nyawa kini berganti menjadi perasaan sedih dan kegagalan. Tak mengherankan jika staf medis menundukkan kepala, menutup wajah dengan tangan bersarung, diliputi rasa kalah total. Tidak ada ruang untuk optimisme, tidak ada secercah harapan. Semuanya terasa sirna, melupakan status pasien yang telah meninggal itu mustahil. Mereka baru saja menghabiskan berjam-jam melakukan berbagai prosedur medis, baik yang lazim maupun yang ekstrim, untuk menyelamatkan satu nyawa, dan pada akhirnya semuanya berakhir tanpa hasil. Mereka bahkan tak mampu membuatnya sadar kembali. Meski hanya sesaat, pertanyaan-pertanyaan keras dan menyakitkan pun muncul dalam benak mereka. Pertanyaan yang wajar bagi siapapun yang sedang berduka.
Kesedihan itu datang seketika dan bertahan cukup lama. Kehilangan ini tidak bisa dihapus hanya dengan hiburan atau waktu luang. Peristiwa tersebut meninggalkan dampak serius pada kesehatan mental mereka. Pengetahuan bahwa dunia akan merasakan duka mendalam atas kegagalan ini semakin memperberat rasa bersalah. Mereka sadar bahwa ada peluang, betapapun kecilnya, untuk mencegah berkabung global. Namun peluang itu tak berhasil diwujudkan. Beban emosional ini semakin berat ketika sorotan media besar-besaran mengarah ke rumah sakit. Setiap orang yang berada di ruang operasi malam itu mendadak menjadi pusat perhatian publik, diburu wartawan dan teori konspirasi. Mereka tidak lagi sekadar dokter dan perawat, mereka adalah orang-orang terakhir yang melihat Putri Diana hidup. Perhatian yang tidak diinginkan ini membuat proses berduka menjadi jauh lebih sulit. Bagi para tenaga medis, kegagalan ini bukan hanya soal profesionalisme. Ia terasa sangat personal. Mereka berada di garis depan sebuah tragedi bersejarah dan harus memproses kehancuran emosional itu hampir sendirian. Pengalaman ini menyoroti beban emosional besar yang sering tak terlihat, yang dipikul para profesional medis yang setiap hari berhadapan dengan hidup dan mati. Namun, kasus ini berada pada skala yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tidak ada satupun aspek dari kematian ini yang membawa dampak positif, baik secara global maupun personal. Banyak kehidupan berubah selamanya. Pernyataan akhir sang dokter, pengumuman kematian Putri Diana pada pukul 4 pagi, segera mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan ke seluruh dunia. Curahan duka publik pun meluap, namun dengan cepat diikuti badai spekulasi, hiruk-pikuk media, dan teori konspirasi yang terus bergulir selama bertahun-tahun. Tidak ada belas kasihan. Media, penggemar, dan masyarakat luas melemparkan berbagai dugaan terhadap setiap individu dan situasi yang terkait dengan kematiannya. Mulai dari perjalanannya ke Paris hingga kecelakaan di terowongan, semua detail dihubungkan dan ditafsirkan ulang oleh para penganut teori konspirasi. Lingkungan yang begitu intens dan seringkali beracun inilah yang memaksa Dr. Monop Daman serta para tenaga medis lain yang berada di ruang operasi malam itu untuk memilih diam dalam waktu yang sangat lama, bahkan hingga puluhan tahun. Mereka menarik diri dari sorotan publik dan menolak terlibat dalam berbagai narasi liar yang terus bermunculan. Mereka adalah para dokter yang telah berjuang keras melawan situasi yang nyaris mustahil dan akhirnya kalah. Tidak ada keinginan sedikit pun bagi mereka untuk menjadi figur publik dalam hiruk-pikuk sensasi yang menyusul tragedi tersebut. Selama bertahun-tahun, Dr. Daman memikul beban emosional yang sangat besar dari malam itu, menyimpan secara diam-diam kronologi medis, menit demi menit yang sebenarnya terjadi. Ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri keheningan tersebut, bukan demi menciptakan sensasi baru, melainkan untuk meluruskan rumor-rumor tak berdasar dengan kebenaran. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap fakta dan terhadap kenangan mendiang Putri Diana. Tujuannya adalah memberikan kesaksian langsung yang jujur mengenai kejadian tanggal 31 Agustus. Sekaligus menghormati profesionalisme tim medisnya yang telah berjuang tanpa lelah dari malam hingga pagi, menghadapi peluang yang hampir mustahil. Luka-luka yang dialami Putri Diana, terutama robekan pada vena pulmonalis, secara medis memang tidak dapat diselamatkan, dan ia merasa publik perlu memahami kenyataan tersebut. Keputusan Dr. Daman untuk akhirnya berbicara telah memberi dunia sudut pandang yang jauh lebih manusiawi. Fokus pun bergeser dari spekulasi yang berlangsung selama bertahun-tahun menuju kisah medis yang sesungguhnya. Sebuah cerita memilukan tentang apa yang benar-benar terjadi di dalam ruang gawat darurat, tempat sebuah tim berdedikasi mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menyelamatkan putri rakyat. Sekarang, jika Anda menjawab dengan jujur, menurut Anda, apakah kematian sang putri dan rombongannya merupakan sebuah langkah politik yang direncanakan? Dan apakah keputusan sang dokter untuk memilih diam selama bertahun-tahun dapat dibenarkan? Apakah Anda juga akan mengambil jarak jika berada di posisinya?